Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita ngaina urang sahabat karena di tengah salapan kita sasi Ramadan 1440 Hijriah. Orang ngaca lawas dina subuhnya azan kita hikayah Ramadan dari tengahnya urang bahas al-hikayatu fil ghibati indas saum. Hikayah yang menceritakan tentang ghibah indas saum ketika bulan Ramadan. Dia bahasa ghibah teh ngerasani gitu ya, nggak jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi musnadi Ahmad, dalam sanadnya Imam Ahmad, annam ra'ataini somata fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada amro'aitaini, dua orang perempuan somata yang melakukan saum kedua-duanya di ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajhadahu al-ju'u wal akshu fi akhirin nahar. Mereka berdua merasa sangat kelelahan, mereka merasa kelaparan dan kehausan di akhir nahar, di akhir waktu siang, hatta kadata angkat dipa ketiga sayang buka. Nah, ini sama sayang bokel dengan ini. Bapak asana ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua mendatangi kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasta'dinanihi fil iftar, untuk meminta izin berbuka puasa. Jadi ada dua istri, ada yang sahur kadang-kadang kata Rasulullah, karena dia merasa sangat lelah, dia merasa sangat lapar, merasa sangat haus sampai hayang mokel. Nah, kemudian kata Rasulullah, fasta'dinanihi, minta izin untuk al-iftar, untuk berbuka puasa di siang hari. Dan ternyata dia bukan hanya meminta izin, tapi dia itu sudah berbuka terlebih dahulu. Jadi mulai menjalankan nama, namun melakukan kesalahan teh, biasa nama sok oke ngobrol nanti dan sih dicarekan. Gitu ya, pandiri ngobrol nanti. Yang mulai hari ngobrol nanti sudah bukan mah, dan kumahadiri gitu. Fa'arsalah ilaihima qadhakan wa qala luhma. Kemudian kanjeng Rasulullah bersabda kepada mereka berdua, ki anfihima akaltuma, keluarkan apa yang telah kalian makan. Faqa'at idahuma nisfah daman abiton walahman gharibun. Kemudian keluar dari mulut keduanya ada segumpal darah dan daging-daging kecil. Itu dikontek disuruh keluar teh, malah keluar teh sareng daging-daging anu daging kecil lah. Waqa atau ukhra, apa kata kanjeng Rasulullah, misla dzalika hatta malakahu fata'ajjaban nasu min dzalika. Ketika dikeluarkan seluruh makanan yang ternyata keluarnya adalah darah dan daging-daging kecil itu, fata'ajjaban nas, maka manusia di sekelilingnya merasa heran min dzalika, karena kejadian itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatani somata amma ahallallahu
lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaiha. Kata Rasulullah, mereka berdua itu puasa, tetapi mereka melanggar apa yang telah Allah halalkan dengan cara berbuka ma harramallahu alaihima, dan kemudian mereka memakan makanan-makanan yang haram untuk dimakan. Wa ada tidahuma ila ukhra, dan kemudian di akhir cerita disebutkan faja'alaka tattabanun nas fahadha ma aqalana minal luhu, karena mereka itu sebetulnya kejadian tersebut terjadi karena tatabani, mereka sering berbuat ghibah anas kepada manusia. Fahada, maka ketika ghibah itu ma'akalaka minal luhur, seperti seolah-olah dia sedang memakan dagingnya sendiri. Saya pentingnya menghindari sifat ghibah ketika berpuasa. Bahkan tekengin munsaukur duduk puasa hukur, tapi di luar waktu puasa ke telah melakukan ghibah. Namun tengah ghibah teh membahasakan nama ghibah teh ngobrolkan batur di tukang nana. Namun ya terjawab nama ngerasani ngomongkan batur. Nah biasanya lalu ngomongkan batur mau diomongkan pasti anu goreng. Itu kayak ayat-ayatnya yang harus disiapkan. Padahal saum itu junnatun adalah perisai tameng malam yahiku bigi batin al-namimah, tameng untuk menghindari berbuat ghibah dan namimah. Ayat dua istilah hampir-hampir mirip tapi ada bedana. Luka hiji disebut ghibah, luka dua namimah. Bedana tipis-tipis kan sarua ngobrolkeun batur. Lamun ghibah eta nu diobrolkeun teh teu aya di panyeunana, dipengker. Kumaha contohna aya dua orang, si A jeung si B ngobrolkeun ka gorengan si C. Nah eta ketika ngobrolkeun ka gorengan si C disebutna ghibah, ngomongkeun batur. Nah beana namimah, lamun namimah mah lebih ke jadina ngadu domba. Nah ngadu domba, kumaha contohna si A geus ngomong jeung si C, ngomong jeung si B. Nah kemudian ketika si A jeung si B ngobrol, ya B tadi si C kieu maneh teh, nah gitu. Jadi ngobrolkeun manehanana cek batur ka hari peturangan. Jadi akhirnya kumaha seolah-olah erek ngadu domba. Eta bedana ghibah sareng namimah. Sami ngobrolkeun batur bedana ghibah mah nu diobrolkeun teh aya, lamun namimah mah nu diobrolkeun di panyeunana tapi hasil obrolan ghibahan. Jadi hasil ghibahan manehna jeung batur diobrolkeun ka nu bersangkutan, akhirna ngajadikeun adu domba. Tungtungna kumaha? Oh, si ayana namanya ghibah begitu, terusnya gitu. Terapi. Fahada ma akalaka minalluhum, ghibah dan namimah itu adalah seperti kita memakan dagingnya sendiri. Wa ma'lumun anna syaitan bil mirsad lima taharraka min saumil abdi liyadhula ila qalbihi min dalikal farqi. Ya ini harap dimaklum karena anak syaitan yang namanya setan itu bil-mirsadi senantiasa menggoda siapa? Saumil abdi, saumnya ahli ibadah, liyadhulu ila qalbihi min dalikal harqi, supaya mereka mencari celah untuk bisa masuk ke dalam hati-hati mereka. Setan terus dengan cara kumaha supaya bisa asup kana hatena jalma-jalma nu ibadah. Fayatadu ila tahaqqudin ja'idin liyasuddu jami'a fadri alladhi yadhulu minhu. Anu celana serta apapun pasti
setan bakal mencarinya supaya bisa masuk ke dalam hati manusia itu. Waqad ajma'al arifun, dan para jumhur ulama mengatakan ala anna man hafidha sawmu minat taharruk hufidha minas syaitan ila Ramadan al-ati. Dalam sebuah riwayat disebutkan para jumhur ulama mengatakan barang siapa yang bisa menjaga saumnya dari mencegah keburukan, maka Allah akan mencegah setan untuk menggoda orang-orang yang berpuasa itu. Nah, tadi ketika berhubungan dengan ghibah ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai jamaah anu iman, jauhan ku anjeun naon jauhan teh katsiran minadh-dhanni, berbanyaknya dari berburuk sangka. Jadi buruk sangka tanya suudon ya. Nah, sebab kamu tidak suudon karena hanya digibah. Nah, terus dia inna ba'dadhi isbur, karena sesungguhnya dari berbuat prasangka itu adalah sebuah dosa. Wala tajassasu, janganlah cari kesalahan orang lain. Wala yabtab ba'dukum ba'da, jangan menggunjing, jangan menggibah sebagian dari kamu kepada sebagian yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula rahma akhihi maitan, itu seolah-olah kamu itu sedang memakan rahma akhi, daging saudaranya, maitan yang sudah mati. Jadi ngadahar bangke daging saudarana pakarih tubuh, dan tentu kamu merasa jijik. Nah, ini kita harus merasa jijik ketika kita mau berbuat ghibah, karena yang namanya kita berbuat ghibah itu tajassus. Ghibah itu adalah seolah-olah kata Allah sedang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jadi jelas sekali di kitab Hidayah Ramadan ini ada sebuah hikayat yang melarang untuk berbuat ghibah apalagi pada bulan Ramadan, karena sudah sangat jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 12 yang pertama disebutkan, jauhilah berprasangka karena prasangka itu sebagian dari dosa. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaktab, jangan menggunjing, jangan berbuat ghibah, karena ghibah itu adalah seolah-olah kamu yakul lahma akhir, memakan daging saudaramu maitan yang sudah mati. Nah, mudah-mudahan udah ditemukan tina sampai sawieu, tina sering-sering berprasangka, sering-sering cari kesalahan orang lain, udah sering-sering menggibah, supaya naon, supaya lamun urang bisa menjaga saumnya dari keburukan, maka hufidha minas syaitan ila Ramadan al-ati, Allah bakal menjaga kita dari godaan setan selama bulan Ramadan. Itu ya, mudah-mudahan berarti istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi'la arba'u. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara keras.